Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Kak Mahfud akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat blinking LED menggunakan Arduino Uno dan PictoBlox ya. Nah, pada praktikum pertama ini adik-adik, kita akan membuat alat yang sederhana dulu, yaitu dengan menggunakan satu lampu. Adik-adik tahu ya, apa itu namanya blinking LED? Blinking LED itu kalau dalam bahasa sehari-hari kita atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan lampu flip-flop ya adik-adik, atau lampu kedap-kedip. Baik, sebelum kita membuat alat tersebut, merakitnya ya, kita harus menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu adik-adik ya. Baik, apa itu aja alat-alatnya? Kita lihat berikut ini ya, alat-alatnya. Ya, di sini alat-alatnya adik-adik ya. Yang pertama, kita siapkan Arduino Uno revisi 3 atau R3 1 unit. Kalau adik-adik belum tahu gambarnya adalah seperti ini ya. Arduino Uno R3. Kemudian yang kedua kita siapkan breadboard. Breadboard itu seperti ini adik-adik ya, yang Kak Mahfud tanda ini. Ini breadboard, ini fungsinya untuk meletakkan kaki-kaki komponen elektronika untuk menghubungkannya dengan alat elektronika yang lain sebagai rangkaian uji coba adik-adik ya. Kemudian yang ketiga kita siapkan juga lampu LED berwarna merah 1 biji ya adik-adik. Seperti ini yang Kak Mahfud tanda ini ya. Lampu LED ini biasanya kaki-kakinya ada yang panjang dan ada yang pendek. Kalau yang panjang ini adalah positif dan kaki yang pendek ini biasanya negatif ya. Kemudian yang keempat kita siapkan kabel jumper mil to mil. Ya, mil to mil itu maksudnya begini adik-adik ya. Jadi ini kita siapkan 2 biji. Mil to mil itu contohnya bisa seperti ini. Nah, artinya mil to mil itu dia memiliki ujung-ujung yang sama. Ya. Jadi dia memiliki jarum ya, kaki yang berupa jarum sama di antara keduanya. Contoh gambarnya bisa dilihat di sini adik-adik ya. Nah, ini kabel jumper mil to mil. Kemudian yang kelima, kita siapkan resistor 220 ohm ya, 1 biji. Jadi adik-adik tidak usah bingung resistor 220 ohm itu seperti apa, karena Kak Mahfud kemarin sudah siapkan alat-alatnya sesuai dengan spesifikasinya ya. Jadi adik-adik tinggal mencari pada alat-alat yang sudah adik-adik dapat, yang gambarnya seperti ini adik-adik. Ya, ini yang Kak Mahfud tanda ini ya. Jadi resistor 220 ohm. Tinggal dicari saja pada alat-alat yang kemarin adik-adik dapat ya. Yang keenam, kita siapkan juga kabel USB ya. Kabel USB 1 biji. Mungkin adik-adik kemarin ada yang menyebutkan, "Kak, kayaknya seperti kabel printer ya?" Iya, jadi sama seperti kabel printer. Apakah bisa kita menggunakan kabel printer? Bisa, adik-adik ya. Kita bisa menggunakan kabel printer karena itu sama, ya. Nah, tapi di alat itu kemarin yang adik-adik dapat juga sudah Kak Mahfud sediakan seperti yang gambar ini yang Kak Mahfud tandai ya. Oke, selanjutnya yang ketujuh kita membutuhkan software driver CH340. Nah, software ini dibutuhkan untuk menghubungkan adik-adik ya, untuk menghubungkan Arduino Uno dengan komputer atau laptop. Karena kalau tidak menggunakan driver ini, maka Arduino Uno yang kita miliki walaupun sudah terpasang pada atau terhubung pada laptop ya, kalau tidak ada drivernya maka tidak bisa terdeteksi adik-adik. Jadi drivernya kalau tidak ada maka Arduino-nya tidak bisa terdeteksi. Oleh karena itu harus kita install dulu driver CH340-nya. Untuk instalasi driver CH340 ini hanya cukup 1 kali aja adik-adik nanti. Hanya sekali saja pada laptop yang sama. Tapi kalau adik-adik ganti laptop maka atau ganti komputer ya, maka harus diinstal lagi gitu ya. Jadi cukup sekali aja. Baik, sudah paham ya adik-adik apa aja alat-alat yang kita butuhkan? Jadi silakan disiapkan dulu, dicari pada kotaknya ya, disiapkan ya, dan dikumpulkan. Selanjutnya adalah bagaimana rancangannya adik-adik ya.
Nah, ini skema rancangan atau rangkaian alatnya bisa diperhatikan seperti ini adik-adik. Ya. Oke, supaya lebih jelas, lebih detail, kita lanjut aja. Penjelasan dari rangkaiannya seperti ini ya adik-adik ya. Nah, kita baca mulai yang pertama. Yang pertama, pasang LED pada breadboard dengan posisi kaki negatif atau pendek ya. Pendek pada pin 26E. Dan kaki positifnya atau kaki panjang pada pin 27E. Nah, di sini bisa adik-adik perhatikan pada gambar itu ya. Di sini sudah Kak Mahfud tandai atau nanti lihat pada kaki breadboardnya. Di situ ada tulisannya adik-adik ya. Jadi paling atas itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Begitu juga dengan yang bawah. Nah, kemudian di samping kirinya itu juga ada tulisan angka ya. Kenapa kok Pak Mahfud taruh di posisi di 26? Ya, supaya lebih jelas adik-adik ya. Di sini kan ada huruf 25. Jadi kita bisa lihat setelah 25 kan 26 ya. Jadi di sini. Pada kaki pendeknya ya, kaki negatif dari LED-nya pasang pada pin 26E. Jadi 26, ini 26, kemudian E-nya di sini. Nah, di sini ya adik-adik ya. Jadi nanti pasang posisi negatifnya di sini atau kaki pendeknya dari LED. Kemudian kaki panjang dari LED-nya atau kaki positif ada di pin 27E. Ini 26, kemudian ini 27 ya. Jadi yang E yang di sini berarti ya. Jadi seperti itu adik-adik ya. Nanti bisa dicoba. Dan langkah yang kedua yaitu pasang resistor pada breadboard dengan posisi kaki pertama pada pin 27D dan kaki keduanya pada pin 34D ya. Resistor mana? Resistor itu kan yang ini ya, adik-adik ya. Nah, kaki pertama kita pasang pada pin 27D. Pin 27D mana? Nah, ini kan 26, 27, terus ini D. Nah, berarti di sini ya. Jadi kaki pertamanya kita pasang di sini, pin 27D. Dan kaki keduanya kita taruh di pin 34D. Nah, di sini kan ada nomor 35 ada ya. Jadi sebelum 35 ada nomor 34 pada lubang D ya. Jadi masangnya di sini. Jadi kaki pertama, kaki kedua ya. Jadi adik-adik masangnya seperti itu. Kalau seandainya menurut adik-adik kakinya terlalu panjang, adik-adik boleh memotong kaki resistornya adik-adik ya. Karena itu dibolak-balik pun tidak masalah untuk resistor itu ya. Jadi boleh digali, dibolak-balik boleh ya. Jadi yang penting masangnya benar itu adik-adik ya. Seperti ini. Dan langkah yang ketiga yaitu hubungkan kabel jumper merah atau kaki pertamanya pada resistor dengan posisi pin 34A. Nah, ini kalau bisa dilihat pada gambar adik-adik ya. Ini ada kabel warna merah dipasang pada pin 34A. Nah, di sini ya. Pasang di sini. Kemudian hubungkan kabel jumper hitam kaki ke 1 pada breadboard dengan posisi pada pin 26A. Nah, jadi di sini ada ya. 26A di sini. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, hubungkan yang keempat ya, hubungkan kabel jumper merah kaki yang kedua. Jadi tadi kan kakinya ada dua ya, ada ya. Yang satu, yang dua ya. Nah, yang satunya ke breadboard, yang satunya ke Arduino. Jadi yang kedua ini pada Arduino dengan posisi pada pinhole dengan label 10. Jadi bisa dilihat di sini ada adik di Arduino-nya itu ya, ada tulisan di situ ya. Jadi cari yang labelnya 10, tulisannya adalah 10 seperti ini ya. Jadi nanti masukkan aja pada lubang itu kakinya ya, pinhole tancapkan seperti itu pada lubang pin nomor 10. Kemudian yang kelima, hubungkan kabel jumper hitam pada Arduino dengan posisi pada pinhole dengan label ground atau GND. Jadi ground itu negatif adik-adik atau ground ya, GND biasanya singkatannya. Nah, ini bisa diperhatikan pada gambar ini adik-adik. Di sini tancapkan aja
kaki ini jumper yang warna hitam yang kedua pada Arduino pada ground. Ya. Bisa dimengerti adik-adik ya? Oke, kita lanjut. Nanti kalau kurang paham, adik-adik bisa mengulang lagi ya video ini. Supaya lebih paham lagi, diulang lagi, ulang lagi ya. Supaya tidak salah. Dan pastikan benar adik-adik. Karena kalau salah bisa rusak LED-nya ya. Sebenarnya nggak terlalu rusak sih adik-adik ya. Jadi karena listriknya kecil, jadi tenang aja, jangan khawatir. Dicoba ya. Oke, lanjut. Nah, yang keenam, ya adik-adik ya, yang keenam, hubungkan kabel USB ujung tipe B pada port USB Arduino. Nah, seperti ini ya adik-adik. Jadi bisa dilihat gambarnya. Nah, ya, seperti itu. Jadi ini yang kabel USB-nya pada port Arduino untuk USB seperti ini kita pasang. Ya. Seperti itu. Kita pasang. Kemudian selanjutnya yang ketujuh yaitu hubungkan kabel USB ujung tipe A ya pada port USB laptop atau komputer. Jadi maksudnya kita masukkan pada laptop begitu ya adik-adik ya. Nah, seperti ini. Ini kan ada lubang USB, ini kita pasang adik-adik ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada proses install driver CH340 adik-adik. Agar Arduino terdeteksi oleh komputer atau laptop kita, maka kita perlu install terlebih dahulu driver CH340 ya. Adik-adik nanti bisa download drivernya di sini ya, di drive yang sudah Kak Mahfud sediakan adik-adik ya. Atau kalau misalkan adik-adik nanti bingung, bisa ikuti langkah-langkah yang ada pada kelas robot ini adik-adik. Ya. Oke. Kita coba klik ya, ini ya, download. Ini kalau Kak Mahfud klik, maka dia akan membuka drive ya. Drive yang Kak Mahfud share. Nah, di sini nanti adik-adik bisa download drivernya ya. Di folder driver CH340 Arduino ya. Nah, ini nanti adik-adik download ya. Setelah berhasil di-download, nanti adik-adik bisa buka ya. Nah, ini kalau sudah berhasil di-download nanti seperti ini ya, nanti tinggal di ekstrak atau di double klik ya. Ini pilih ekstrak here ya. Atau ekstrak to USB ini. Oke. Oke. Setelah berhasil diekstrak nanti ada ini folder yang terbentuk namanya USB driver CH340 adik-adik ya. Ini kita double klik. Kemudian di sini ada pilih setup. Ini klik kanan ya. Kemudian pilih run as administrator. Kita pilih yes. Nah, ini kita tinggal tekan tombol install saja. Oke, sambil kita nunggu. Kalau ada permintaan seperti ini, kita pilih yes saja adik-adik ya. Nah, kalau sudah seperti ini artinya driver CH340 sudah sukses terinstall ya. Driver is successfully, artinya driver berhasil diinstal ya adik-adik ya. Kalau begitu kita klik OK. Kemudian kita close saja ya. Oke, sampai di situ. Kita lanjut pada materi berikutnya adik-adik ya. Cukup mudah ya untuk instalasinya ya, tidak terlalu sulit kan? Ya. Nah, nanti adik-adik bisa klik link download ini di drive-nya ya, di drive yang Kak Mahfud share nanti. Selanjutnya ya, algoritma untuk membuat blinking LED atau lampu kedap-kedipnya ya.
algoritmanya kurang lebih seperti ini adik-adik ya. Jadi untuk membuat sesuatu program, adik-adik harus mematangkan ya, mematangkan di algoritmanya. Jadi sebelum kita buat, kita harus tahu dulu apa yang akan kita lakukan seperti itu. Itulah yang disebut dengan algoritma ya. Yang pertama kita mulai atau ketika Arduino start ya. Jadi pasti kita memulainya. Kemudian karena kita adalah menggunakan Arduino ya, menggunakan Arduino, maka kita tadi kan pada kabel jumper merah ya. Jumper merah kita masukkan pada pinhole 10 ya kan. Maka kita definisikan atau kita set pin nomor 10 sebagai output ya, sebagai output atau keluaran aliran listrik ya dengan nama LED 1 ya. LED 1. Atau nanti kita langsung pilih pin 10 saja adik-adik ya. Kemudian nah, lakukan selamanya. Jadi di sini ada blok kontrol selamanya. Jadi nanti kita akan menggunakan blok kontrol selamanya. Jadi terus-menerus ya. Terus-menerus yang diulang apa? Yaitu poin ke-4 sampai 7. Yaitu dari sini ada. Jadi nanti yang akan diulang adalah ini, yang Kak Mahfud blok ini ya. Ya. Jadi yang diulang adalah ini gitu. Ya. Poin ke-4 sampai dengan 7. Apa saja itu? Yang pertama, hidupkan sinyal positif. Di sini maksudnya adalah mengaktifkan ya, mengaktifkan pada LED 1 atau pin 10 ya. Karena kita mendefinisikan pin 10 sebagai LED 1 ya. Kemudian yang kelima, berikan waktu tunggu 1 detik. Jadi kita kasih blok kontrol tunggu selama 1 detik. Kemudian matikan sinyal positif. Jadi setelah kita nyalakan, kita tunggu 1 detik, kemudian kita matikan, kita tunggu 1 detik lagi. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, berikan waktu tunggu 1 detik. Nah, di sini kita kata kunci dari membuat blinking LED itu adik-adik ya. Jadi nyala, tunggu 1 detik, kemudian mati, tunggu 1 detik, kemudian nyala lagi, tunggu 1 detik, mati lagi 1 detik. Terus begitu terus seterusnya. Ya. Kemudian baru algoritmanya selesai. Ya. Oke. Nah, ini adalah blok codingnya adik-adik ya. Blok coding untuk membuat blinking LED. Nanti adik-adik bisa meniru atau mengerjakannya seperti ini. Oke ya. Baik. Selanjutnya adik-adik, kita akan merangkai ya. Setelah Kak Mahfud jelaskan ya dari slide ini, Kak Mahfud jelaskan rangkaian-langkahnya ya. Maka selanjutnya, mari kita rangkai alat yang sudah kita siapkan menjadi sebuah praktikum blinking LED. Oke, siap adik-adik ya? Siap ya? Oke, kita check out. Baik adik-adik, nah mari kita sekarang merangkai atau merakit komponen yang sudah kita siapkan. Yang pertama ini ada breadboard ya. Kalau adik-adik lihat di sini ada tertulis A, B, C, D, E sampai C ya. Kemudian ini ada angka 1 sampai di sini ada sampai 60 ya. Jadi nanti adik-adik bisa memperhatikan lubang-lubang dari breadboard ini ya. Yang pertama tadi adalah pasang LED pada breadboard dengan posisi kaki negatif atau pendek pada pin 26E. Nah, ini ada adik ya, ini LED, ada LED. Ini ada kaki panjang dan kaki yang pendek ya. Kita pasang kaki yang pendek pada posisi 26E. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada 25 ya, yang ini 25. Kemudian berarti kaki 26 adalah ini adik-adik. Kemudian yang E itu adalah yang di sebelah sini ya. Jadi kita pasang posisi
pin yang pendek ya di posisi 26E dan yang panjang di 27E ya, seperti ini. Nah, ini kan panjang pendek. Kemudian kita masukkan. Nah, seperti itu ada ya. Jadi ada di posisi pin 26E dan 27E. Selanjutnya kita pasangkan juga resistor ya. Nah, resistor bentuknya seperti ini ya adik-adik ya. Kita pasang pada kaki pertama yaitu di pin 27D ya, kakinya di sini. Terus yang kedua ada di posisi 34 ya. Jadi seperti ini kalau kita perhatikan. Ada adik pasang kaki bisa diperhatikan ini ya gambarnya. Jadi kaki pertama ada di pin sini 27D dan kaki kedua ada di pin 34D ya. Oke. Selanjutnya kita pasang kabel jumper adik-adik. Yang pertama kabel jumper warna merah kaki 1, kaki pertama ya. Di sini Kak Mahfud tidak pakai menggunakan kabel merah tapi menggunakan kabel orange ya. Karena kabel merah Kak Mahfud habis, jadi Kak Mahfud pakai kabel warna orange ya. Kita pasang di posisi pin 34A di sini ya. Kita masukkan. Jadi seperti ini. Kita luruskan. Ya, ada ya. Oke. Selanjutnya kita pasang juga kabel jumper warna hitam ya. Di sini abu-abu yang Kak Mahfud pakai pada pin 26A. 26A adalah ini ya adik-adik ya. Jadi kita pasang di sini 26A seperti ini ya. Oke. Ini sudah terbentuk rangkaian sederhana. Kemudian kita pasang pada Arduino Uno seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan adik-adik di sini ada tandanya yaitu ada label 10. Ya, di situ kita pasang kaki yang kedua dari jumper warna merah ini pada pin nomor 10. Ya, kita masukkan. Nah, seperti itu. Begitu juga pada kabel warna hitam kita masukkan pada pin nomor atau pada label ground ya. Jadi kita masukkan ke ground sini. Oke. Rangkaian sudah terpasang seperti ini ya adik-adik ya. Selanjutnya adik-adik bisa memasukkan kabel USB ya. Kabel USB pada Arduino. Kabel USB seperti ini ya. Nah, ini adalah kabel USB tipe B yang biasanya digunakan untuk printer dan dimasukkan ke dalam sini ya adik-adik ya. Nah, ini kita masukkan kabel USB-nya sampai masuk. Nah, sudah. Selanjutnya yang ini kita masukkan ke dalam atau ke USB laptop atau komputer adik-adik. Oke. Baik, kita lanjut. Ya, baik adik-adik. Selanjutnya setelah rangkaian ini sudah terpasang, mari kita pasang USB ya, yang satunya ini kita pasang ke dalam slot pada komputer ya. Seperti ini kita masukkan ya. Sehingga di sini akan menyala lampu indikator dari Arduino ya. Arduino-nya berarti menyala. Ini menunjukkan bahwa Arduino-nya sudah teraliri listrik adik-adik ya. Baik. Nah, setelah Arduino menyala,
Ya, indikator ini sudah menyala, artinya Arduino dapat berfungsi normal. Kalau kita perhatikan di sini, ya, lampu LED-nya masih mati, adik-adik, belum berkedip-kedip ya. Oleh karena itu, untuk membuat lampu itu berkedip-kedip atau flash LED ya, kita harus membuat coding blocknya pada PictoBlocks ya. Pada PictoBlocks. Mari kita buka aplikasi PictoBlocks-nya, adik-adik. Ya, baik adik-adik. Setelah kita pasang ya USB, kita hubungkan ke laptop, kita pasangkan USB dari Arduino ke laptop. Selanjutnya kita buka aplikasi PictoBlocks. Ya, sebagaimana yang sudah sering adik-adik lihat tampilan dari PictoBlocks seperti ini, ya kan? Nah, bagaimana cara menghubungkan antara Arduino dengan PictoBlocks-nya? Ya. Nah, kita klik pada menu connect di sini adik-adik ya. Kita klik connect ya. Kemudian kalau kita klik connect di sini kan muncul please select the board first. Artinya kita masih belum memilih Arduino-nya ya. Kita klik OK dulu. Nah, selanjutnya kita pilih board-nya ya. Kita pilih board dulu. Nah, di sini kita pilih yang Arduino Uno adik-adik. Kita pilih board yang Arduino Uno. Ya. Sehingga di sini muncul connect to port. Di sini otomatis terdeteksi bahwa Arduino Uno masuk ke dalam COM3 pada USB COM3 ya. Selanjutnya kita tekan tombol sambung. Nah, artinya di sini Arduino kita sudah tersambung adik-adik. Artinya apa? Artinya di sini kita sudah memiliki blok palet baru, namanya adalah Arduino Uno. Nah, di sini blok palet untuk Arduino Uno, begitu juga dengan aktuator atau roda-roda itu ya. Dan untuk sensor juga bisa, kemudian untuk ini LCD juga bisa. Oke. Setelah itu kita klik pada tombol upload adik-adik. Kita klik pada tombol upload. Ya, sehingga di sini kita akan melihat kode-kode atau script yang akan tercipta nantinya dari blok coding yang kita buat ya. Kita mulai dari when Arduino start ya. Di sini artinya kalau kita melihat dari ini ya. Ya, melihat dari algoritma yang kita punya ini, nah ketika Arduino start ya nomor 1 ya. Nah, ini. Ketika Arduino start. Kemudian kita pilih blok kontrol. Blok kontrol yaitu selamanya. Kita tarik di sini. Kemudian kita pilih blok palet Arduino lagi. Kita ambil yang set digital pin. Kita masukkan. Kemudian kita pilih pin yang ke-10. Ya kan? Karena kita tadi memasukkan atau menghubungkan antara Arduino dan lampu itu pada pin 10. Sehingga kita pilih pin 10. Kita rubah output S-nya menjadi high. Nah, high ini artinya pin 10 dialiri arus listrik oleh Arduino ya. Artinya seperti itu. Kalau kita perhatikan di blok upload di sini terbentuk script digital write 10 true adik-adik. Artinya dia akan menuliskan mengalirkan arus listrik pada pin nomor 10. Ya kan? Selanjutnya kita ambil blok tunggu delay ya. Itu di sini tunggu 1 detik. Kita taruh di sini. Nah, di sini kita muncul script baru delay 1 detik ya. Kemudian kita ambil lagi Arduino set digital pin lagi di bawahnya ya. Ubah pinnya ke pin 10 ya. Kemudian output S-nya kita pilih low. Artinya low itu
tidak ada arus listrik yang melalui pin 10 gitu ya. Dengan begitu, kalau output S-nya low pada pin 10, berarti lampu LED itu statusnya mati. Jadi kalau yang atas itu statusnya adalah hidup lampu LED-nya, dan kalau yang bawah lampu LED-nya mati. Kemudian kita tambahkan lagi kontrol tunggu 1 detik. Nah, sudah kita buat blok kontrolnya seperti ini adik-adik ya. Jadi kalau kita kembalikan pada PPT, jadi kurang lebih seperti ini. Ya, sudah sama dengan PictoBlocks-nya. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengupload adik-adik atau mengirim ini kode ini ke Arduino ya. Mengirim kode ini ke Arduino. Sebentar. Kita untuk menguploadnya, adik-adik bisa menekan tombol upload code di sini ya. Ciri-cirinya nanti upload code ini akan memproses seperti itu. Kemudian pada Arduino-nya akan muncul flashing dengan warna hijau biasanya adik-adik. Ya. Nah, kalau sudah berhasil diupload, maka lampunya akan berkedip-kedip. Ya. Seperti ini. Ini artinya kode bloknya sudah masuk ke dalam Arduino. Ya. Begitu adik-adik ya. Mungkin praktikum kali ini cukup demikian dulu adik-adik. Tugasnya adalah adik-adik membuat praktikum ini atau latihan praktikum ini kemudian direkam dalam bentuk video ya. Habis itu videonya dikirim ke Kak Mahfud melalui link drive yang nanti Kak Mahfud share ya. Jadi jangan japri tapi kirim melalui link drive ya adik-adik biar semuanya terkumpul jadi satu filenya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kak Mahfud akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.